Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Ranandita. Saya Muhammad Rizal Romli. Dan saya Ahmad Zaini Mustafa. Mana ada tak kedengaran? Alhamdulillah. Saya. Saya. Ada ini rumah terak-terak. Apanya apa? Marah, tuh doa. Enggak. Di sini kita bertiga akan menjelaskan tentang tahapan seleksi tenaga kerja. Ya, pastinya setiap perusahaan itu sangatlah membutuhkan karyawan. Nah, di seleksi tahapan kerja ini, dalam artian itu adalah proses untuk memastikan perusahaan mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, sehingga perusahaan itu akan lebih baik dalam kinerja, efisiensi, dan keberlanjutan suatu perusahaan. Berikut tahap seleksi dalam seleksi tenaga kerja. Yang pertama itu screening, yang nomor 2 interview, yang nomor 3 tahap potensi, dan yang nomor 4 itu prinsip fairness dalam seleksi. Ya, nyaman. Ini kira-kira seret ya. Oh, ada ya. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Yang pertama, screening. Screening itu proses penyaringan awal. Human research bakal lihat CV, pengalaman kerja, pendidikan, dan kesesuaian kandidat dengan posisi yang dilamar. Tujuannya supaya perusahaan bisa memilih kandidat yang paling memenuhi syarat sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Oke, yang kedua tahapan seleksi tenaga kerja, yaitu ada interview atau wawancara, di mana HR atau Human Resource bakal menanyakan kandidat itu secara pengalaman, terus kemampuan, motivasi untuk bekerja, dan keahlian dalam bekerja. Nah, di mana kita atau perusahaan dapat mengetahui baik kemampuan, motivasi untuk bekerja, dan juga pengalaman mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang pernah dialami. Dan juga interview ini digunakan untuk mengetahui kepribadian, di mana si kandidat itu bisa bekerja sama dengan tim atau enggak, seperti itu. Yang ketiga yaitu tes kompetensi, yang dimana tes kompetensi ini mengukur kemampuan teknis atau non teknis dalam kandidat peserta. Contohnya itu yaitu seperti kemampuan kepribadian, psikotes, atau tes praktik sesuai bidang pekerjaan. Tes ini dipakai untuk mengetahui apakah kandidat peserta ini mempunyai skill yang dibutuhkan perusahaan. Yang terakhir yaitu prinsip fairness dalam seleksi, yang dimana seleksi ini digunakan perusahaan untuk menyeleksi tenaga kerja secara adil. Artinya proses seleksi harus objektif, transparan, bebas diskriminasi, dan menilai semua kandidat dengan standar yang sama. Keputusan diterima atau tidak harus sesuai dengan kriteria perusahaan, tidak melihat dari gender, usia, maupun paras. Baik, itu saja. Jadi, itu penjelasan dari kita bertiga tentang seleksi tahapan tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Dadah.